Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat Islam, bahkan kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, yang terkhusus kepada segenap karyawan Rumah Sakit Queen Latifah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang dapat menjadi alasan untuk kita meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu adalah adanya hujan deras atau ketika hujan deras, kemudian ketika sedang sakit dan yang ketiga ketika ketiduran. Jadi ada tiga hal dari Rasulullah SAW yang dapat menjadikan alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama adalah ketika hujan deras, kemudian sedang sakit, dan ketiduran. Perhatian besar Rasulullah SAW ini cukup beralasan, karena dalam sholat berjamaah terdapat banyak sekali hikmahnya. Hikmah atau manfaat bagi umat Islam. Yang pertama adalah Allah telah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu-waktu tertentu. Ada yang pelaksanaannya malam hari, siang, dan juga pagi hari. Kemudian pertemuan yang dilaksanakan sekali dalam sepekan, yaitu sholat Jumat. Ada juga yang dilangsungkan setelah pelaksanaan ibadah yang agung dan terulang 2 kali setiap tahunnya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga ada yang dilaksanakan setahun sekali, yang dihadiri umat Islam dari seluruh penjuru negeri, yaitu wukuf di Arafah. Semua ini untuk menjalin hubungan persaudaraan dan kasih sayang sesama umat Islam, juga dalam rangka membersihkan hati sekaligus dakwah ke jalan kebaikan, yaitu ke jalan Allah. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk ibadah kepada Allah melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksaan di neraka. Kemudian hikmah yang ketiga, menanamkan rasa saling mencintai. Jadi melalui pelaksanaan sholat berjamaah akan saling mengetahui keadaan sesamanya. Jika ada yang sakit, dijenguk. Ketika ada yang meninggal, diantarkan jenazahnya dan disolatkan. Dan jika ada yang kesusahan, cepat dibantu. Karena seringnya bertemu, maka akan tumbuh dalam diri umat Islam rasa cinta dan kasih sayang. Itu hikmah yang ketiga. Kemudian untuk hikmah yang keempat dari sholat berjamaah, yaitu ta'aruf, saling mengenal. Jika orang-orang mengerjakan sholat secara berjamaah, akan terwujud ta'aruf.
Darinya akan diketahui beberapa kerabat sehingga akan tersambung kembali tali silaturahim yang bahkan hampir putus mungkin, dan terkuatkan kembali yang sebelumnya telah renggang. Dari situ juga akan diketahui orang musafir atau orang dalam perjalanan, dan kita bisa memberikan hak atas mereka. Yang kelima, memperlihatkan syiar Islam terbesar. Jika seluruh umat Islam sholat di rumah, mereka masing-masing, maka tidak mungkin diketahui adanya ibadah sholat di sana. Kemudian hikmah yang keenam, memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin, yaitu jika mereka masuk ke masjid dan keluar secara bersamaan, maka orang kafir dan orang munafik akan menjadi ciut nyalinya. Kemudian yang ketujuh, memberitahu orang yang belum paham agama, belum paham terhadap syariat, melalui sholat berjamaah, seorang muslim akan mengetahui beberapa persoalan dan hukum sholat yang sebelumnya tidak diketahuinya. Bisa mendengarkan bacaan yang bisa dipetik manfaat sekaligus dijadikan pelajaran. Juga bisa mendengarkan beberapa zikir sholat sehingga lebih mudah menghafalnya. Dari sini orang yang belum mengetahui tentang syariat sholat khususnya bisa lebih mengetahui, dan juga bisa saling bertukar informasi ketika setelah sholat berjamaah selesai. Kemudian yang kedelapan, memberikan motivasi bagi orang yang belum bisa untuk rutin menjalankan sholat berjamaah, sekaligus mengarahkan dan membimbingnya seraya saling mengingatkan untuk membela kebenaran dan senantiasa bersabar dalam menjalankannya. Kemudian hikmah yang kesembilan, membiasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Dalam berjamaah terdapat kekuasaan kecil karena terdapat imam yang diikuti dan ditaati secara tepat. Hal ini akan membentuk pandangan berislam secara benar dan tepat tentang pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Kemudian hikmah yang ke-10, membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri dari menuruti kemauan dirinya sendiri atau egonya. Ketika dia mengikuti imam secara tepat, tidak bertakbir sebelum imam takbir, tidak mendahului gerakan imam, dan tidak pula terlambat jauh darinya, serta tidak melakukan gerakan bebarengan dengannya, maka dia akan terbiasa mengendalikan diri. Kemudian yang ke-11, membangkitkan perasaan orang muslim dalam barisan jihad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. As-Saff ayat 4. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan membiasakan diri untuk berbaris rapi, lurus dan rapat akan menumbuhkan dalam dirinya kesetiaan terhadap komandan dalam barisan jihad, sehingga dia tidak mendahului dan tidak menunda perintah-perintahnya. Dan yang ke-12, menumbuhkan perasaan sama dan sederajat dan menghilangkan status sosial yang terkadang menjadi sekat pembatas di antara mereka. Jadi ketika kita sholat berjamaah, tidak ada pengistimewaan tempat bagi orang kaya maupun orang miskin, baik pemimpin maupun yang dipimpin, dan penguasa. Orang yang miskin bisa berdampingan dengan orang yang kaya.
Kemudian rakyat yang dipimpin bisa berdampingan dengan pemimpinnya, bahkan presiden. Kemudian orang yang kecil bisa berdampingan dengan orang yang besar. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyamakan shaf, yaitu meluruskan barisan sholat. Beliau bersabda, janganlah kalian berselisih yang akan menyebabkan perselisihan hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan hikmah yang ke-13, dapat terlihat orang fakir miskin yang serba kekurangan, orang yang sakit, orang-orang yang suka meremehkan sholat, dan orang-orang yang suka meremehkan sholat. Jika terlihat orang memakai pakaian lusuh dan tampak tanda kelaparan dan kesusahan, maka jamaah yang lain akan mengasihi dan bantunya. Jika ada yang tidak terlihat di masjid, akan segera diketahui keadaannya, apakah sakit atau memang ada kewajiban yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian orang yang sakit akan dijenguk dan diringankan rasa sakit dan kesusahannya. Sedangkan orang yang meremehkan sholat akan cepat mendapat nasihat, sehingga akan tercipta suasana saling tolong-menolong dan saling menasehati. Hikmah yang ke-14 akan menggugah keinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya melalui sholat berjamaah. Kemudian yang ke-15, berjamaah menjadi sarana turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, akan menumbuhkan semangat dalam diri seseorang untuk meningkatkan amal solih, dikarenakan ia melihat semangat ibadah dan amal solih saudaranya yang hadir dalam berjamaah. Yang ke-17, akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ke-18, menjadi sarana untuk berdakwah baik dengan lisan maupun perbuatan. Berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur dan menjaga waktu. Demikian tadi adalah 14 hikmah dalam sholat berjamaah, diambil dari artikel yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Seperti itu, semoga bisa memberikan kita motivasi untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah ketika tidak ada halangan. Tapi ketika kondisi saat sekarang ini, kita bisa sholat berjamaah di rumah masing-masing, kalaupun memang tidak memungkinkan untuk di masjid, atau dari pemerintah memang belum membolehkan untuk di masjid. Mungkin seperti itu dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf, dan apabila ada kebaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.